Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lina Mariati. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Materi ini adalah materi kelas 9 semester ganjil. Simak video ini sampai akhir ya untuk bisa mengetahui bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Jika channel ini bermanfaat, jika video ini bermanfaat, maka silakan like, share, subscribe, dan komen supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Baiklah, kita mulai saja pelajaran persamaan kuadrat kali ini ya. Baik, persamaan kuadrat ini adalah materi KD2 ya, KD 2.1 ya. Materi esensi KD 2.1. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C adalah anggota bilangan real. Konstanta A, B, C pada persamaan ini disebut sebagai koefisien. Beberapa contoh persamaan kuadrat yaitu 3x kuadrat dikurang 7x tambah 5 sama dengan 0, x kuadrat dikurang x tambah 12 sama dengan 0, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, 2x dalam kurung x kurang 7 sama dengan 0. Nah, saya tuliskan di sini ya bentuk umumnya ya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A, B dengan C ini merupakan koefisien ya. A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C ini koefisien atau kita bisa sebut konstanta. Nah, contohnya itu ada contohnya 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah, nilai A tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Ini x kuadratnya, ini koefisiennya. Jadi nilai A adalah angka 3. Kemudian nilai B, B adalah koefisien dari variabel X. Ini ya. Jadi nilai B adalah negatif 7. Kemudian nilai C-nya adalah 5. Nah, contoh lain. X kuadrat dikurang 9. Oh, belum. X kuadrat dikurang X tambah 12 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1. Kalau tidak dituliskan, hanya ada variabelnya saja x kuadrat seperti ini ya, maka koefisiennya adalah 1. Kemudian koefisien dari B adalah negatif 1. Koefisien dari C adalah 12. Kemudian contoh lagi, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Koefisien A adalah nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya ini 0. Kenapa 0? Karena di persamaan kuadrat ini tidak ada yang mengandung koefisien X, jadi 0 ya. C-nya adalah negatif 9. Yang satu lagi ini 2X. Saya tulis di sini ya, satu lagi. 2X X kurang 7 sama dengan 0. Menjadi 2x dalam kurung x min 7 sama dengan 0. Kenapa dia dikatakan persamaan kuadrat? Karena ini bisa kita kalikan 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali negatif 7, negatif 14, x sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya negatif 14, dan nilai C-nya adalah 0 ya. Kenapa nilai C-nya 0? Karena dia tidak dituliskan di sini ya, paham ya? Nah, bisa dilanjutkan ya. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC.
Tapi dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Contoh, tentukan akar. Contoh ya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berapa nilai akar-akarnya ya? Akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akarnya yang pertama kita harus tahu kan, A-nya di sini adalah 1, B-nya 5, C-nya adalah 6. Positif semua ini ya. Jadi yang harus kita tahu adalah kita harus bisa memfaktorkan, mencari faktor dari C, faktor dari 6. Yang jika dikali hasilnya C, hasilnya 6, jika ditambah hasilnya 5, hasilnya B. Di sini saya tuliskan C, di sini saya tuliskan B ya. Jadi cari faktor dari 6 ini jika dikalikan, faktor dari 6 tadi jika dikalikan hasilnya 6, jika ditambahkan hasilnya positif 5 ya. Maka kita harus tahu dulu nilai-nilai faktor dari 6. Saya buatkan seperti ini. Faktor dari 6 yang pertama adalah 1 dengan 6. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang selanjutnya adalah 2 dengan 3. Ini faktor-faktor yang positif ya. Kemudian bisa karena ini positif 6 dengan 5, maka kita hanya memerlukan faktor yang jika dikalikan dia hasilnya positif 6. Negatif 1 dengan negatif 6. Jika dikalikan juga hasilnya positif. Negatif 2 dengan negatif 3. Jika dikalikan juga hasilnya positif. Nah, sudah faktornya ini saja ya. Karena kita hanya mencari faktor yang jika dikalikan adalah positif 6. Maka kita menggunakan faktor-faktor yang nilainya keduanya positif dan nilainya keduanya negatif. Karena jika negatif ditambahkan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian kita tambahkan. Faktor-faktor tadi kita tambahkan di sini ya. 1 ditambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. Negatif 2 tambah negatif 3 adalah negatif 5. Maka yang cocok dengan ini ya. Jika ditambah maka hasilnya positif 5, maka kita menggunakan faktornya ini. Berarti faktor yang kita gunakan adalah 2 dengan 3 ya. Saya tuliskan di sini. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Faktor yang kita gunakan tadi 2 dengan 3, maka kita tuliskan di sini. X ditambah 3 boleh. Ditambah 2 dulu boleh. Karena nilainya sama-sama positif. X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah ini kita pisahkan satu-satu ya. X tambah 2 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif 2. Kenapa dia negatif 2? Karena sama-sama kita kurangi 2 supaya ini hanya di ruas kiri ini hanya mengandung X saja. Maka positif 2 ini dikurangi 2, kemudian yang ruas kanan juga dikurangi 2. Maka menjadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Atau lebih cepatnya ya, jika positif pindah ruas artinya melewati tanda sama dengan ini, maka dia nilainya menjadi negatif. Kalau di sini negatif, maka nilainya menjadi positif kalau dia pindah ruas atau melewati sama dengan ini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan, tulis singkat saja HP. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 atau negatif 3. Ini negatif 2 dengan negatif 3 ini adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian contoh selanjutnya,
Masih dengan angka yang sama, 5 dengan 6 ya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus mencari faktor dari 6. Ya. Jika dikalikan dia hasilnya negatif 6. Bagaimana ya faktor yang jika dikalikan hasilnya negatif 6 dan jika ditambahkan hasilnya negatif 5? Jika dikali hasilnya negatif 6, jika ditambah hasilnya negatif 5. Saya tuliskan. Jika dikali sama dengan negatif 6. Jika ditambah hasilnya sama dengan negatif 5. Maka kita harus cari faktornya dulu. Seperti ini. Faktornya kita tahu ya, kalau hasil perkalian dua bilangan itu jika menghasilkan negatif, maka yang satu bilangan harus positif, satu bilangan lagi harus negatif. Karena kalau positif dikali positif, maka dia hasilnya positif. Negatif dikali negatif, dia juga hasilnya positif ya, positif. Nah, yang menghasilkan bilangan negatif, ini negatif 6 ini, maka faktornya harus yang satu positif dan satu negatif. Kita fokuskan ke situ saja, mencari faktor dari 6-nya ya. Jadi yang satu positif, satu negatif adalah negatif 1 dengan 6. Negatif 1 dengan 6. Sini ya, saya biar bisa ditambahkan nanti. Nah, negatif 1 dengan 6. Kemudian negatif 6 dengan 1. Kita balik ya. Kemudian negatif 2 dengan 3. Setelah itu negatif 3 dengan 2. Setelah itu ditambahkan. Kita cari. Ditambahkan yang hasilnya negatif 5. Negatif 1 tambah 6. Positif 5. Negatif 6 tambah 1. Negatif 5. Bertemu ya. Ini ya. Lanjutkan saja. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Negatif 3 tambah 2. Negatif 1. Jadi yang cocok dengan ini jika ditambahkan adalah negatif 5. Kita memakai faktor yang ini. Negatif 6 dengan 1. Kemudian tuliskan di sini. X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Kita tulis X kurang 6 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Ini positif 1 ya. Kemudian X dikurang 6 sama dengan 0. Atau X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 6. Atau X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya atau pembuat akar-akar persamaannya, akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah 6 atau negatif 1. Atau saya tuliskan negatifnya dulu karena dia lebih kecil. Negatif 1 dengan 6. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Satu soal lagi ya, satu contoh lagi. X kuadrat negatif 9X ditambah 14 sama dengan 0. Yang harus kita tahu pertama kita cari faktor dari 14 ya. Faktor dari 14 karena itu positif 14 maka kita fokus dengan angka-angka yang jika dikalikan adalah positif. Maka 1 kali 14 faktornya 2 dikali 7. Negatif 1 kali negatif 14. Kemudian negatif 2 dikali negatif 7. Kita tambahkan. Kalau ditambah hasilnya negatif 9. 1 tambah 14 adalah 15. 2 tambah 7 9. Negatif 1 tambah negatif 14 negatif 15. Negatif 2 tambah negatif 7 sama dengan negatif 9. Di sini ya. Maka ini sama ya, sama. Maka faktor yang cocok kita gunakan adalah negatif 2 dengan negatif 7. Saya tuliskan di sini. X kuadrat dikurang 9X ditambah 14 sama dengan 0. Kita tulis X dikurang 2 dikali X dikurang 7 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2
dengan 7. Ini ya akar-akar persamaan kuadrat. Kuadrat dikuras 9x tambah 14 sama dengan 0. Nah, saya kira cukup sekian ya pembahasan tentang persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih ya untuk perhatiannya dan sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.